Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan uji T1 sampel yang beranggotakan yang pertama Adi Nur Hakim, NIM G0009180117. Yang kedua, Isna Hana Noviantari Prihamistu, NIM G0009190017. Yang ketiga, Yusuf Nur Faiza, G00190039. Yang keempat, Iwan Kurniawan, G0009190061. Next. Pengertian T1 sampel. Uji T1 sampel merupakan salah satu prosedur pengujian statistik inferensial yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata dari data yang kita gunakan secara statistik berbeda secara signifikan bila dibandingkan dengan nilai rata-rata yang sudah diketahui berdasarkan asumsi atau opini. Uji T digunakan untuk menentukan apakah sampel memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Dengan nilai rata-rata acuan ada 3 bentuk hipotesis untuk uji T, di mana penggunaannya tergantung dari persoalan yang akan diuji. Fungsi uji T1 sampel. Untuk mengetahui kebenaran pernyataan atau dugaan yang dihipotesiskan oleh si peneliti, membandingkan apakah terdapat perbedaan atau kesamaan rata-rata suatu kelompok sampel data dengan suatu nilai rata-rata tertentu. Next. Uji T1 sampel biasa digunakan untuk menguji hal-hal berikut. Yang satu, perbedaan rata-rata antara sampel dan nilai rata-rata yang digunakan pada hipotesis. Yang kedua, perbedaan rata-rata antara sampel dengan nilai median dari sampel yang kita uji. Yang ketiga yaitu perbedaan rata-rata antara sampel yang kita gunakan dan nilai peluangnya. Yang keempat yaitu perbedaan statistik antara nilai perubahan dan titik nol. Next. Syarat uji T1 sampel. Yang pertama yaitu sampel diambil secara acak. Yang kedua, sampel atau polusi didistribusikan normal atau data dari suatu populasi yang besar. Yang ketiga, sampel berjenis sampel probability. Yang keempat, merupakan data kuantitatif. Yang kelima, sampel N kurang dari sama dengan 30. Next. Ya, selanjutnya saya macam-macam. 1. Uji T untuk satu variabel dengan satu arah kiri atau kanan atau one tail. Yang kedua, uji T untuk satu variabel dengan dua arah atau two tail. Selanjutnya, rumus T hitung. T hitung sama dengan X min atau rata-rata hitung atau mu 0 atau rata-rata hipotesis per S per akar dari N. N sama dengan banyak data, S standar deviasi. Dalam rumus standar deviasinya adalah S sama dengan akar dari elemen X min. X min pangkat 2 per N min 1. Selanjutnya. Yang dua, rumus tabel. T tabel sama dengan T A, DB. Keterangan A sama dengan
taraf signifikan, dB sama dengan derajat kebebasan, atau N-1. Lanjut. Contoh kasus, anggaplah kita akan melakukan pengujian tinggi badan dari 20 mahasiswa UMS, khususnya Prodi PAI berdasarkan literatur-literatur terdahulu. Rata-rata ideal tinggi badan mahasiswa UMS adalah 170. Apakah hal ini terbukti secara statistik? Pengujian dengan statistik uji satu sampel. T0 sama dengan X min mu per SX, di mana SX sama dengan S per akar dari N, SX sama dengan 2,81 per akar 20, SX sama dengan 0,63. Selanjutnya, T0 sama dengan X min mu per SX, T0 sama dengan 171 min 170 per 0,63, T0 sama dengan 1,59. Selanjutnya, lanjutan, apakah T0 berada di area penolakan atau tidak? T0 sama dengan 1,59. Daerah penolakan, tolak H0 jika T0 lebih kecil sama dengan min T0, 0,025,19 atau T0 lebih besar sama dengan T0, 0,025,19 atau T0 lebih kecil min 2,093,020 atau T0 lebih besar sama dengan 2,093,020. Gagal menolak H0 jika T min T0, 0,025,19 lebih kecil dari sama dengan T0 lebih kecil dari sama dengan 0,025,19 atau min 2,093,020 lebih kecil sama dengan T0 lebih kecil sama dengan 2,0903020. Maka 2,093,020 lebih kecil sama dengan T0 lebih kecil sama dengan 2,0903020. Monggo selanjutnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari tadi adalah yang pertama, berdasarkan hasil pengujian di atas, bisa disimpulkan bahwa kita gagal untuk menolak H0, atau bisa disimpulkan juga bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0. Yang kedua, artinya dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, rata-rata tinggi badan mahasiswa UMS khususnya Prodi PAI adalah 170 cm. Contoh sebelumnya tadi menggunakan cara fit manual. Berikut saya lampirkan cara menggunakan software SPSS dalam statistik uji T1 sampel. Yang pertama, bukalah software SPSS Anda. Kemudian yang kedua, siapkan data Anda. Yang ketiga, jangan lupa isi variabel sesuai kondisi sampel yang Anda miliki. Yang keempat, pilihlah analis compare means one sample t-test. Cara penggunaannya adalah datanya tadi dimasukkan ke dalam SPSS, kemudian pilihlah analis, kemudian pilih one sample test. Yang kelima, klik dan pindahkan variabel yang akan kita uji, isikan nilai hipotesis yang akan diuji pada tes value.
Dari pilihan one sample test tadi, terdapat dua kolom di antaranya. Dan tadi tes value 110. Kemudian klik OK. Dan pindahkan variabel yang akan kita uji, kemudian isikan nilai hipotesis yang akan diuji pada tes value. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Isna. 1 dan 4 kami persilahkan. Yuk, Mbak Isna. Lanjutan. Masih Klik loading, OK. Mas. Terus interpretasikan output berdasarkan output yang kita dapatkan. Berikut hasil interpretasi dan cara membacanya. T-test A. N tinggi badan yaitu 20, B min 171.0000. Standar deviation 2,80975. D. Standar error min 62828. One sample test. Tinggi badan T 1,592, DF 19, SIG 2, Toilet 128. Min difference 1,00000. 95% confidence interval of the difference lower min 3150 upper 2,3150. Lanjut. A. N sama dengan jumlah sampel yang digunakan adalah 20. B. Min rata-rata sampel adalah 171 cm. C. Standar deviation nilai standar deviasi dari sampel adalah 2,80976. D. Standar error min sama dengan nilai rata-rata standar error adalah 0,62828. E. T sama dengan T di T min value berdasarkan hasil statistik uji adalah 1,592. F df atau sama dengan derajat kebebasan dari sampel yang kita gunakan adalah 19. G sig buka kurung 2 min toilet kurung tutup sama dengan P min value dari hasil pengujian adalah 0,128. H. Tes value sama dengan rata-rata pengujian hipotesis 0. I. Mean difference sama dengan perbedaan rata-rata sampel dan hipotesis. J. 95% confidence
interval of difference sama dengan batas atas dan bawah untuk jelang kepercayaan 95% min 3,150 dan 2,3150. Berdasarkan output SPSS di atas, terdapat beberapa cara menentukan hasil uji hipotesis. 1. Nilai P min value yang kita dapat adalah 0,128. Nilai ini lebih besar daripada alfa yang kita gunakan, yaitu 5%. Buka kurung 0,05, tutup kurung. Karena P value lebih besar alfa. Artinya, kita gagal untuk menolak H0. 2. Bila Anda menemukan batas atas dan batas bawah selang kepercayaan memuat 0, artinya kita gagal untuk menolak H0. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Uji T1 sampel merupakan salah satu sarana pengujian hipotesis yang baik digunakan dalam kondisi sampel kecil. Uji ini bisa digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara sampel dan nilai rata-rata yang digunakan pada hipotesis atau perbedaan rata-rata antara sampel dengan nilai median dari sampel yang kita uji. Yang ketiga yaitu sebelum menggunakan uji T, pastikan data yang kita gunakan memiliki skala interval atau rasio. Sampel yang terpilih juga harus bersifat random atau acak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.